Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Binta Astuti. Kali ini dalam mata kuliah perancangan struktur pertemuan ketiga dengan topik pemodelan struktur. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita akan tadarus bersama-sama. Kali ini kita akan membaca dua surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Oke, mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya akan mulai dengan review bagaimana proses perancangan struktur seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, di dalam bagian ini kita sudah pernah belajar bagaimana proses merancang struktur yang kita awali dengan pengumpulan data yang berupa fungsi bangunan, ukuran atau geometri struktur, bahan bangunan yang digunakan, kemudian standar atau peraturan yang berlaku di negara ini yang akan kita gunakan sebagai dasar merancang, kemudian kondisi tanah dan kondisi lingkungannya. Saya sudah berulang kali informasikan kepada Anda bahwa pengumpulan data ini di dalam mata kuliah ini Anda sudah dapatkan dari asisten yang sudah memberikan informasi tentang detail tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, setelah pengumpulan data sudah Anda lakukan, kemudian Anda harus melakukan modelisasi dari struktur real ke model struktur yang nantinya Anda akan menggunakan program bantu berupa ETABS. Nah, selagi Anda memodelkan strukturnya, kemudian Anda juga harus menghitung beban-beban apa saja yang bekerja di dalam struktur tersebut, kemudian memperkirakan dimensi elemen-elemen strukturnya. Setelah itu, kemudian analisis struktur dilakukan pada model struktur Anda. Kemudian setelah itu Anda mendapatkan gaya-gaya dalam yang bisa digunakan untuk merancang elemen struktur. Setelah itu Anda bisa mengecek langkah selanjutnya, yaitu mengontrol kapasitas dan tegangan pada elemen-elemen struktur. Apabila kapasitasnya melebihi dari gaya dalam yang bekerja, maka struktur Anda itu memenuhi syarat. Artinya Anda bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menggambar detail struktur dan melaksanakan pekerjaannya. Tetapi bila tidak memenuhi syarat, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus kembali lagi menganalisis beban dan memperkirakan dimensi elemen-elemen strukturnya. Di sini ada dua pilihan, Anda bisa mengurangi bebannya atau memperbesar dimensi elemen strukturalnya. Nah, kita akan fokus di dalam bagian yang di dalam kotak hijau ini pada perkuliahan kali ini, karena ini merupakan hal terpenting dalam perancangan struktur, di mana hasil analisis struktur dan pemodelan Anda ini sangat menentukan hasil dari perancangan struktur bangunan Anda. Nah, saya akan mulai pembahasan pada perkuliahan hari ini dengan pemodelan dan analisis struktur.
kita ingat lagi apa tujuan perancangan struktur, yaitu kita harus menghasilkan sebuah produk desain struktur bangunan yang kuat, namun dengan harga yang seefisien mungkin, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam proses perancangan struktur itu ada proses yang sangat penting, yaitu proses analisis struktur yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, analisis struktur ini bisa kita lakukan dengan dua metode. Yang pertama, dengan manual menghitung, gitu ya. Ini cocok apabila digunakan untuk struktur yang sederhana, atau misalnya struktur bangunan tersebut memiliki portal yang tipikal. Mungkin Anda sudah belajar di dalam mata kuliah analisis struktur, itu bisa menghitung gaya-gaya dalamnya. Nah, tetapi bagaimana apabila struktur Anda ini termasuk struktur yang rumit gitu ya, struktur yang rumit, kemudian tidak seragam. Nah, Anda bisa menggunakan program bantu analisis struktur yang akan mempercepat pekerjaan Anda. Nah, contohnya apa? Mungkin sudah banyak yang tahu ya, yang pernah belajar misalnya menggunakan program SAP 2000 atau ETABS atau STAP Pro atau program yang lainnya banyak sekali ya. Nanti Anda bisa memilih gitu ya. Nah, tetapi di dalam mata kuliah ini, di dalam praktikum Anda, nanti Anda akan menggunakan program ETABS gitu ya. Ya, kenapa Anda perlu menggunakan program bantu seperti yang ada di dalam slide sebelumnya tadi? Apabila kita menghitung suatu struktur, apabila tidak memenuhi syarat, maka kita harus mengecek lagi pembebanannya dan mengecek lagi dimensi yang kita perkirakan. Dan kita memerlukan beberapa kali trial and error, dan itu tentu saja akan menjadi masalah gitu ya, masalah waktu, kemudian kita harus mengerjakan pekerjaan yang lain, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita akan sangat terbantu apabila menggunakan program analisis struktur gitu ya, akan mempermudah kita dalam bekerja dan juga akan membantu kita menyelesaikan perhitungan yang banyak dan rumit. Nah, tetapi sebelum kita menggunakan program bantu, kita harus betul-betul paham gitu ya konsep dari analisis struktur itu seperti apa, sehingga kita bisa menyaring apabila nanti sudah kita dapatkan hasilnya, apakah hasilnya itu make sense, apakah hasilnya aneh atau tidak masuk akal, kita bisa mengeceknya. Nah, itulah kelemahan dari suatu program, tidak hanya analisis struktur gitu, tapi banyak program bantu yang lain. Apabila kita memasukkan data yang salah, maka keluarnya akan salah juga gitu ya. Seperti ada istilah garbage in sama dengan garbage out gitu. Apa yang kita masukkan itu akan sama dengan apa yang nanti akan keluar. Kalau kita masukkan yang salah, yang tidak sesuai dengan konsep, maka hasilnya juga tentu akan tidak benar juga. Oleh karena itu, kita harus benar-benar paham gitu ya, bagaimana konsep analisis struktur yang akan kita modelkan di dalam suatu program bantu. Oke, mari kita mulai belajar soal ini. Nah, di dalam praktikum ini kita akan menggunakan program ETABS gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu dari Anda yang sudah browsing-browsing, sudah pernah menggunakan, kemudian atau cerita dari kakak kelas atau asisten yang sudah menjelaskan kepada Anda. Nah, kita akan mulai langkah-langkah bagaimana prosedur pemodelan struktur dengan ETABS gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, membuat model baru dan menentukan satuan atau unitnya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan membuka file dengan cara klik file pada menu bar, kemudian klik pilih new model, maka akan keluar kotak dialog model initialization seperti pada slide yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita bisa pilih ini ya, yang pilihan yang pertama, use save user default setting gitu ya, untuk memilih display unit, kemudian still section database, kemudian still design code, dan concrete design code sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita pilih yang pertama, itu nanti
kita bisa memilih sendiri item-item yang ada di sini sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, apa bedanya dengan yang kedua? Nah, yang kedua, use settings from a model file. Jadi, ini misalnya Anda sudah punya model, kemudian Anda ingin menggunakan beberapa setting yang ada di situ, persis sama, Anda bisa pilih yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, use built-in setting with, ini kalau Anda pilih ini, nanti Anda unitnya menyesuaikan dengan yang sudah built-in dalam sistem ini gitu ya. Misalnya display unitnya US, US customary, kemudian still section database-nya menggunakan ISC 14, kemudian still design code-nya dengan ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu Anda pilih, akan muncul dialog New Model Quick Template gitu ya. Pada bagian ini nanti Anda bisa pilih yang blank saja gitu ya, biar nanti kita bisa tentukan apa namanya struktur yang akan kita buat sesuai dengan tugas Anda. Oke, kemudian next. Setelah itu kita akan membuat grid atau garis bantu gitu ya. Setelah langkah pertama selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, Windows Plan View dan 3D View gitu ya, 3D View. Kemudian Anda klik kanan. Nah, klik kanan akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Anda nanti bisa pilih yang add atau modify grids gitu ya. Anda bisa menambahkan atau memodifikasi garis bantunya. Pilih yang ini, kemudian kita next ke selanjutnya apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, setelah Anda pilih itu, kemudian akan muncul kotak dialog Edit Story and Grid System Data. Pada bagian Story Data, berfungsi untuk mengatur jumlah tingkat, jumlah lantai, dan elevasi bangunan. Dan pada bagian grid system berfungsi untuk mengatur grid denah bangunan ya. Nanti ini story data ini adalah tingkatnya atau lantainya. Base ini dasar, kemudian story 1 ini tingkat pertama atau lantai pertama, lantai kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, grid systemnya ini adalah yang di bawahnya, G1 itu adalah grid system yang berlaku pada struktur bangunan yang kita modelkan. Oke, kemudian pilih modify atau show story data untuk mengatur jumlah tingkat dan elevasi bangunan, dan modify or show grid system untuk mengatur denah bangunan. Nah, di sini Anda bisa menentukan misalnya fondasi itu ada di mana, misalnya elevasinya kita pakai di minus 1,5, kalau fondasi ada minus 1,5, kemudian yang menjadi patokan dasar atau elevasi 0, elevasi 0 itu adalah lantai dasar. Misalnya lantai 1 tingginya 4 meter, kemudian lantai 2 3 meter, dan seterusnya, kemudian atap itu 3,5 meter, sehingga total elevasi bangunan kita 34,5 meter gitu ya. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian akan muncul kotak dialog grid system data seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk denahnya gitu. Nah, Anda nanti bisa otak-atik di sini, bisa masukkan grid-nya seperti yang ada di denah Anda di dalam soal Anda itu. Misalnya grid 1 itu X-nya atau ordinatnya itu di 0 gitu ya, kemudian grid 2 dia setelah 3 meter, atau ada lagi 2A 5,5, grid 3, dan seterusnya seperti ini. Ini untuk X grid data. Kemudian kalau Anda akan mengubah grid data pada sumbu Y, Anda ubah yang ada di sebelah kanan. Sama juga nanti Anda lihat grid apa, A, A1, B, B1, dan seterusnya di ordinat berapa.
Oke, saya rasa ini mudah untuk diikuti dalam etaps Anda. Nah, setelah tadi Anda selesai menginputkan data-data grid pada sumbu X dan pada sumbu Y, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, sesuai dengan soal Anda gitu ya. Kalau belum sesuai ya Anda cek lagi atau koreksi lagi data di yang ada di sini gitu ya, yang ada di denah. Jadi tadi elevasi Anda sudah tentukan, kemudian grid arah X, arah Y sudah Anda tentukan. Jadi sudah ada bayangan secara 3 dimensi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, tadi sudah denahnya sudah, secara geometri sudah, kemudian kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu input jenis material gitu ya. Oke, nah cara penginputan yaitu klik define pada menu bar, kemudian pilih materials, kemudian add new material, kemudian akan ditampilkan material property data gitu ya. Nah, pada region pilih user lalu pilih material yang akan dibuat, apakah baja atau beton atau tulangan gitu ya, pada material type. Kemudian isi juga mutunya berapa gitu ya. Kalau baja berapa MPa gitu ya. Oke, kalau beton juga sekian MPa gitu ya. Sesuai dengan soal Anda. Nah, kalau Anda sudah dapat kotak dialog define material ini, kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, Anda bisa pilih add new material gitu ya. Nanti akan keluar seperti ini gitu ya. Penjelasannya tadi sama seperti yang ada di dalam slide ini. New material region-nya user, kemudian contohnya untuk baja gitu ya, material type-nya pilih steel. Nah, kemudian kalau kita sudah pilih material bajanya, kita akan lihat lagi data apa saja yang ada di sini gitu ya. Di sini ada material name-nya, steel Anda bisa rubah, rubah baja juga nggak masalah. Tapi kalau material type-nya Anda tinggal pilih gitu ya. Kalau steel ya di sini ada steel. Kemudian directional symmetry type, apakah materialnya ini secara simetri, secara arah simetrinya sama atau tidak. Kalau sama ya isotropik gitu ya. Kalau yang lain apa namanya, kalau yang tidak isotropik Anda bisa pilih yang lain. Tapi di dalam tugas Anda pilih isotropik gitu ya. Nah, ini kemudian Anda bisa ganti warnanya sesuai yang Anda mau, apa namanya, misalnya biru gitu ya. Oke, kemudian setelah itu Anda masukkan data-datanya, material weight and mass gitu ya, specific weight density-nya berapa gitu ya, berat per unit volume gitu ya, misalnya 150, kemudian mass per unit volumenya yang bawah ini sudah otomatis gitu ya. Kemudian mechanical property data, modulus elastisnya berapa, nanti Anda cari sendiri, Poisson ratio, kemudian coefficient of thermal expansion, kemudian modulus geser, shear modulus Anda cek lagi. Oke, kemudian setelah materialnya sudah ditentukan, tadi misalnya baja, kemudian yang langkah nomor 4, kita akan membuat properties penampang. Nah, properties penampang itu misalnya adalah profil baja, kemudian penampang balok, kolom, plat, atau shear wall gitu ya. Shear wall itu dinding geser. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yaitu klik define pada menu bar, kemudian pilih section property, kemudian frame section untuk penampang, atau area section untuk plat dan wall section. Kemudian add new property. Pilih jenis struktur yang akan dibuat dan pilih juga bentuknya. Lalu isikan data pendukung seperti nama struktur dan dimensinya. Oke, misalnya di sini ya. Di sini adalah tampilan untuk frame properties-nya. Nanti Anda bisa klik add new property.
Nah, add new property, nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, misalnya Anda akan gunakan baja dengan penampang double angel gitu ya, double siku gitu ya. Misalnya ini, kemudian Anda klik OK, akan keluar data seperti ini. Nah, apakah betul penampang yang akan Anda gunakan seperti ini? Anda tinggal kasih nama, namanya apa? Misalnya 2L 100 100 8 100 itu ininya 100 apa ini ya ini 100 dan 100 kemudian 8 adalah tebalnya. Nah, kemudian materialnya misalnya BJ37 gitu ya. Nah, color-nya yang Anda inginkan warna apa gitu nanti terserah Anda yang Anda mau. Kemudian shape-nya still double angel, kemudian nah ini di sini ada data-data yang biasanya ada dari tabel profil baja gitu ya, total depth-nya berapa, kemudian width of a single angel, kemudian horizontal leg thickness, kemudian yang lain-lain ini ada di dalam tabel profil baja. Oke, kemudian ini contoh untuk misalnya slab properties. Slab properties itu properti untuk plat gitu ya, properti untuk plat. Nah, misalnya Anda kasih namanya plat lantai, materialnya apa? Misalnya material platnya adalah beton 25 MPa gitu. Nah, Anda pilih untuk modeling type-nya, kalau plat itu biasanya menggunakan shell tin gitu ya, shell tin. Nah, Anda pilih warnanya, kemudian ya, properti datanya sudah ada slab, thickness-nya tebalnya berapa? Misalnya 15 cm, 15 cm 0,15 meter. Kemudian klik OK. Nah, tadi Anda sudah yang pertama sudah menentukan denahnya, sudah menentukan tingginya, artinya Anda sudah punya grid bantu di situ ya. Kemudian sudah menentukan materialnya. Nah, yang kelima adalah menggambar elemen struktur. Nah, bagaimana caranya gitu ya. Nah, jadi pemodelan struktur atap dan portal ini mempunyai cara yang sama gitu ya untuk menggambarkannya, yaitu dengan klik bagian draw gitu ya, sesuaikan dengan jenis strukturnya. Jadi jika struktur dalam bentuk frame, maka Anda bisa memilih icon pada toolbar di sebelah kiri. Jika struktur dalam bentuk area, Anda bisa pilih icon area gitu ya. Kemudian modelkan struktur tersebut pada garis bantu yang sudah dibuat gitu ya. Bentuk dan penampangnya gitu ya. Kalau apa namanya frame itu yang ini garis, kemudian yang area yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah Anda menggambarkan sesuai dengan denahnya gitu ya, sesuai dengan bentuk yang ada dalam soal. Nah, contohnya seperti ini ya yang sudah jadi Anda bisa menggambarkan balok-baloknya, kemudian kolomnya, kemudian ada shell-nya, ada platnya itu plat lantai maupun plat dinding geser. Anda bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, nanti kalau untuk lantai-lantai yang tipikal atau yang sama, Anda bisa duplikat saja gitu ya. Jadi dari buat satu lantai, Anda tinggal copy atau duplikat untuk lantai-lantai di atasnya yang sama. Tapi sekali lagi Anda harus cek betul-betul apakah benar-benar sama atau tidak gitu ya. Oke, itu saja untuk materi kita pada hari ini tentang pemodelan struktur. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.